Oke, balik lagi bareng Andrew di channel MMTV. Oke, topik video kali ini adalah berapa sih gaji yang bagus ya? Gaji yang bagus atau gaji yang cukup yang ditulis di DS 160 untuk bisa lolos visa Amerika ya. Jadi berapa besarnya gaji gitu ya. Oke, jadi kita di sini ngomongin berdasarkan ini ya, nggak berdasarkan keberuntungan, nggak ada embel-embel. Sebab kalau ada keberuntungan nih, misalnya kamu beruntung gaji 6 juta pun juga ada yang lolos gitu. Tapi kita nggak ngomong soal keberuntungan di sini. Kita ngomong yang normal aja ya. Jadi berapa sih gaji yang cukup ya untuk ke Amerika, misalnya 10 hari lagi di jalan. Dan di sini gajinya juga harus harus real, benar ya gitu. Benar real sesuai dengan posisinya masing-masing yang ditulis di DS. Jadi misalnya kalau kamu posisinya sebagai direktur dan benar, ya gajinya ya tentu gaji direktur gitu. Kalau kamu tulis posisinya mungkin cuman admin atau mungkin posisi biasa gitu ya, tapi kamu tulis gajinya mungkin bisa 30 juta 20 juta, ya orang officernya nggak percaya lah gitu. Jadi di sini kita serba jujur. Jadi berapa sih gajinya? Oke, jadi kita analisa dulu ya. Jadi untuk ke Amerika ya itu mahal sekali ya. Tiketnya aja bisa mungkin 15, 20 juta, 25 juta gitu ya. Dan untuk hotel mungkin satu hari yang paling murah 1,5 juta lah, 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi kalau kalian 10 hari ke sana butuh hotel kurang lebih 20 juta lah, 20 juta dan tiket 20 juta 40 juta udah. Dan biaya makan, transportasi di sana ya mungkin semurah-murahnya ya 20 juta juga. Jadi sekali pergi kalian butuh 60 juta gitu. 60 juta untuk 10 hari lah taruh gitu ya. Jadi berapa sih gaji yang dianggap bagus gitu ya, yang bisa diterima. Jadi gini ya, jadi kalau kita kerja di Amerika itu gaji paling minimal itu, gue dari riset ya kurang lebih sekitar paling minimal ya, benar-benar paling minim sih 1.500 sampai 2.000 lah. Jadi kurang lebih 25 juta sampai 30 juta gitu pendapatan di Amerika gitu. Nah, untuk bisa dianggap layak dan bagus ke Amerika, benar-benar ke Amerika gitu, untuk jalan-jalan dan tidak bekerja di Amerika ya. Jadi sekali lagi kita patokannya adalah supaya kita tuh pulang lagi dan tidak bekerja di Amerika gitu. Jadi pendapatan kita ya harus minimal menyentuh atau kurang lebih mirip-mirip dengan gaji di sana gitu. Jadi kalau misalnya gaji di sana kan tadi kan 25 juta sampai 30 juta. Ya pendapatan kita ya di sininya harus juga nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu timpang gitu. Jadi harus mendekati angka-angka ya 20 juta 25 juta gitu. Jadi untuk dianggap layak dan dianggap tidak kerja ke Amerika dan pulang lagi, ya pendapatan kita, gaji kita di Indonesia harus minimal segitu, harus menyentuh angka 20 juta 30 juta kalau dengan posisi yang normalnya gitu. Kita nggak ngomongin embel-embel keberuntungan di sini ya. Nah, jadi gaji yang layak ya kurang lebih segitu. Jadi kita harus punya gaji ya kurang lebih 20-30 juta untuk bisa dianggap layak dan tidak dianggap mau bekerja ke Amerika. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kita harus bandingin juga, cocokin juga dengan posisinya. Kalau posisi kita admin atau posisi kita mungkin karyawan biasa, ya nggak mungkin gajinya cuma sampai 30 juta gitu lah. Jadi harus ya ada sinkronisasi lah gitu. Sedangkan kalau untuk gaji-gaji di bawah UMR yang di bawah 10 juta lah, di bawah 10 juta udah ya itu kurang lebih kalau nggak kita nggak ngomongin keberuntungan ya udah pasti gagal lah. Karena misalnya gaji kamu 10 juta nih, di bawah 10 juta deh, 10 juta aja itu untuk Amerika kamu butuh 6 bulan untuk nabung gitu, 6 bulan untuk nabung ke Amerika. Dan nggak boleh makan, nggak boleh belanjain tuh uang gaji kamu. Jadi nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Jadi ya kurang lebih tadi lah seperti angka tadi ya, minimal harus mendekati gaji kamu di sini harus mendekati level gaji di sana gitu. Jadi jangan terlalu timpang jauh. Nah, itu ya yang bisa dianggap layak lah gitu. Jadi ya kurang lebih 20 juta 25 juta 30 juta lah. Jadi kalau kalian yang punya gaji kurang lebih segitu dan bisa membuktikan gaji kalian itu benar dan pekerjaannya benar dan real, ya kalian bisa lolos. Walaupun paspor kalian ya capnya pas-pasan gitu mungkin baru 2-3 negara. Nah, kalau gaji kalian bisa dibuktikan benar dan kalian bisa meyakinkan, ya
harusnya sih dapat ya visanya ya. Nah, tapi balik lagi ke keberuntungan setiap orang pada saat wawancara, karena gaji itu atau pekerjaan itu kadang-kadang ya orang biasa suka bohong gitu, suka apa, jadi officernya juga mungkin hanya lihat sekilas saja nih. Tapi kadang-kadang kalau ada yang beruntung ya gaji yang kecil pun bisa dapat. Oke, jadi gitu aja deh ya. Semoga konten ini bisa apa ya, memberi masukan kepada kalian ya. Ya kurang lebih bisa mematok diri sendiri lah. Jadi kisaran pendapatan atau gaji berapa yang bisa ke Amerika gitu. Oke, jadi gitu aja deh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.